Kak, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ke Kakak untuk mengetahui informasi mengenai studi di Prancis dan informasi beasiswa. Oh iya, Kak. Untuk meraih beasiswa tersebut, Kak, mungkin Kakak bisa jelaskan bagaimana prosesnya dan perjuangan yang Kakak lalui hingga akhirnya Kakak meraih beasiswa tersebut dan melanjutkan studi di Prancis. Oke, ya, saya sempat ya mungkin karena saya terlalu memasang saya termasuk orang yang memasang target. Maksudnya saya menetapkan target untuk diri saya sendiri begitu. Jadi saya sempat beberapa kali depresi sebenarnya semasa kuliah dulu. Karena bagi saya saat saya menetapkan target, apapun caranya saya usahakan untuk realisasikan begitu. Nah, waktu itu saya sempat daftar beasiswa LPDP di tahun 2016. Jadi 2015 saya selesai, 2015 akhir, 2015 saya selesai. Saya menunggu periode LPDP selanjutnya. Ternyata periode LPDP selanjutnya ada di awal tahun 2016 untuk pemberangkatan 2016 pertengahan. Nah, waktu itu saya sudah apply LPDP. Saya sudah tidak, maaf. Sebelumnya saya sudah daftar dulu semenjak di semester akhir perkuliahan, saya sudah mendaftar untuk kandidatur. Kandidatur itu kandidat mahasiswa di beberapa kampus di Prancis. Saya sudah mengirim paper dan saya juga sudah mengirim CV ke mereka waktu itu. Sudah ada beberapa yang ingin menerima, tapi saat itu Prancis mendapatkan serangan terorisme. Kalau mungkin teman-teman ada yang update tentang ini di dunia internasional, waktu itu di Prancis ada penembakan di teater yang menewaskan ratusan orang, dan itu salah satu serangan terorisme terbesar yang ada di Prancis. Nah, semenjak saat itu proses masuk ke Prancis itu dipersulit. Jadi kita mahasiswa internasional sudah tidak bisa lagi apply ke kampus secara pribadi. Kita bisanya apply dari pihak ketiga, yaitu dari kedutaan Prancis. Kita tidak bisa mendaftar ke kampusnya, terus nanti kampus yang mengirimkan surat ke kedutaan. Tapi sekarang sistemnya kedutaan dulu, baru ke Prancisnya. Jadi yang meng-screening kita untuk ke sana itu bukan pihak universitas, tapi pihak kedutaan. Itu salah satu poin yang membuat saya down pertama. Yang kedua adalah saya mencari kampus sembari mencari beasiswa. Nah, waktu itu adalah saya berpikir kenapa tidak saya manfaatkan waktu untuk tidak apa-apa saya tidak jadi berangkat di tahun 2015 itu. Saya mengejar di 2016. Nah, di 2016 saya mendaftar LPDP dan setelah sesi screening, tes dan sampai di wawancara, saya gugur di wawancara dan saya sampai sekarang tidak tahu kenapa saya digugurkan waktu itu, dan itu membuat saya juga sempat depresi. Mungkin samalah dengan teman-teman pejuang beasiswa yang lain, saat kita tidak diterima itu kita pasti merasa depresinya sangat, apalagi kalau kita sudah merasa berjuang keras tuh, kayak saya depresi juga waktu itu, sampai di satu titik saya merasa saya harus ke Perancis bagaimanapun caranya. Jadi singkat cerita, saya mencoba untuk mencari info. Jadi untuk berangkat ke Perancis, kita itu ada namanya EV.
dan Kampus France. IFI itu Institut Français Indonesia, yang mana afiliasinya berhubungan dengan Kampus France. Nah, Kampus France inilah yang mengurus kita dari pengurusan berkas dan keberangkatan, sehingga kita bisa sampai ke Prancis. Nah, di sesi wawancara saat saya sudah diterima di salah satu kampus di Prancis, saya ditanya, apakah kamu ingin lanjut ke sini dalam bentuk beasiswa atau kamu punya dana pribadi? Di situ saya bilang, saya berharap saya mendapatkan beasiswa, dan alhamdulillah pihak Kampus France memberikan kita opsi-opsi beasiswa yang bisa kita pilih sesuai dengan bidang studi yang kita ambil. Nah, salah satunya ada namanya Bourse d'Excellence Master. Bourse d'Excellence Master itu eh, beasiswa hasil kerjasama pemerintah Prancis dan Indonesia untuk mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang ingin melanjutkan studinya di master di Prancis di bidang keilmuan apapun, karena ada beberapa beasiswa di Prancis yang bidang keilmuannya spesifik, kayak misalnya Chevron itu dia cuma mengambil bidang studi apa kebumian ya, apa itu namanya, yang perminyakan dan lain-lainnya. Ada juga yang beasiswa Eiffel. Beasiswa Eiffel itu dia bidang ilmu alam, IPA. Bidang ilmu sosial dia tidak mencakup itu kecuali hukum. Seperti itu. Jadi sampai alhamdulillah saya dapat beasiswa Bourse d'Excellence Master itu untuk berangkat ke untuk berangkat ke Prancis. Saya dapat beasiswa awalnya adalah beasiswa kerjasama. Beasiswa kerjasama yaitu kampus menggratiskan, tapi kita berangkat ke sana dengan biaya sendiri. Nah, di tahun pertama saya sampai di Prancis, disitulah saya mendaftar Bourse d'Excellence Master. Ya, jadi saya waktu awal berangkat, itu ada namanya BGF, Bourse Gouvernement Français. BGF itu yang kita dibeasiswakan di sini, kuliah dan tempat tinggal, kuliah dan akomodasi. Tapi untuk berangkat ke Prancisnya kita pakai biaya sendiri. Nah, untuk Bourse d'Excellence Master itu saya daftar di semester kedua saya setelah saya sampai di sini. Nah, seperti itu. Kan tadi kakak sudah menyebutkan bahwa kakak itu mengapply banyak beasiswa. Ya. Nah, kalau untuk itu kak, mungkin kakak bisa men-sharingkan dari mana kakak mendapatkan info-info beasiswa tersebut. Ya, mungkin samalah dengan teman-teman pemburu beasiswa yang lain. Saya lupa, ada portalnya waktu itu saya ikuti di internet. Itu saya aktif ikut mencari di portal-portal beasiswa yang ada di internet. Tapi terkhusus untuk beasiswa BGF ini, Bourse Gouvernement Français dan Bourse d'Excellence Master ini, itu saya dapat infonya dari Kampus France Prancis. Jadi itu salah satu lembaga yang dipercayakan kedutaan Prancis di Indonesia. Itu lembaga terpercaya yang bisa kita tanya dan bisa kita rely tentang masalah beasiswa yang bisa membawa kita kuliah di Prancis. Ya, jadi jadi beasiswa, jadi info beasiswanya itu terkhusus untuk yang BGF dan Bourse d'Excellence Master ini saya dapatnya dari mereka. Jadi mereka yang mempropose dan saya yang mengurusnya semua satu persatu. Terkait beasiswa yang BGF dan yang beasiswa EV ya kak, apa? Excellence ya. Oh ya, terkait beasiswa itu kak apa saja biasa persyaratannya untuk yang harus dipenuhi? Sebenarnya kuliah dan mendapatkan beasiswa di Prancis itu mudah sebenarnya, tidak sesulit yang ini, ya, tidak sesulit beasiswa LPDP dan beasiswa yang lain, karena kita cuma diminta untuk menyertakan CV pertama, CV, terus habis itu letter de motivation, motivation letter, yang mana motivation letter kita itu memang harus benar-benar mencerminkan diri kita dan motivasi kita yang murni, yang tidak ada unsur penambahan yang tidak perlu begitu. Dan juga rencana studi dan pasca studi. Jadi keilmuan apa yang akan Anda dapatkan dan dari keilmuan itu apa yang akan Anda kontribusikan.
Nah, itu harus benar-benar jelas dan rencana studi Anda itu ingin meneliti apa dan bahan-bahan dan datanya Anda ambil dari mana. Itu sudah harus Anda clearkan di rencana studi tersebut. Nah, alhamdulillah saya mendaftar beasiswa hanya bermodalkan itu di screening apa ya istilahnya, screening berkas ya kalau di Indonesia ya, seperti itu maksudnya ya. Nah, Ya, jadi Kak. screening berkas dan dinyatakan lulus. Jadi tidak seperti apa namanya, tidak seperti di Indonesia yang ada seleksi awal tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4, begitu. Jadi terus tahap akhir adalah tahap wawancara. Nah, saya lihat orang-orang di Prancis itu lebih percaya dengan psikologi menulis. Mungkin saya bisa bilang seperti itu. Jadi dari tulisan kita tuh bisa terbaca ini sifat orangnya ini seperti apa begitu. Oh ini tulisannya sudah banyak yang pakai ini. Ini pasti ambil ambil dari mana. Oh ini pasti murni motivasinya dia pribadi. Saya tekankan cuma isi itu sih sebenarnya. Untuk beasiswa ke Perancis, teman-teman harap memperhatikan penulisan lettre de motivation. Saya gabungin lagi lettre de motivation, motivation letter dan rencana studi. Yang dua ini itu harus benar-benar teman-teman perdalam, teman-teman matangkan dan mencerminkan diri teman-teman masing-masing tanpa ada apa ya istilahnya tuh berlebih-lebihan begitu menjelaskan dirinya. Jadi Kak, dalam pembuatan motivation letter itu juga cukup memakan waktu yang cukup lama atau berapa lama Kakak membuatnya? Yang apa nih yang lettre de motivation? Ya, itu Kak. Ya, motivation letter. Nah, motivation letter itu sebenarnya adalah hasil dari refleksi diri. Jadi jangan salah kaprah sebenarnya. Jadi memang banyak di internet contoh-contoh surat motivation letter, contoh-contoh motivation letter ya. Itu nggak apa-apa, itu jadikan patokan saja. Oh kita bisa lihat, oh caranya orang menuliskan hasrat, harapan dan keinginannya itu seperti ini caranya dia menulis. Nah sebenarnya sebaik-baiknya motivation letter adalah merefleksikan diri kita sendiri. Jadi apa motivasi yang mendorong Anda untuk ingin melanjutkan studi di sana begitu. Jadi ya itu bagi saya pribadi itu membutuhkan waktu yang lama. Kenapa? Karena saya bukan yang tipikal melihat apa yang dibikin orang terus itu yang ingin saya ikuti. Tidak. Saya lihat oh begini modelnya. Terus habis itu saya refleksikan ke diri saya pribadi, sebenarnya motivasi saya apa sih begitu. Dan saya coba buat itu selugas mungkin, singkat, padat, dan jelas mungkin. To the point, nggak kemana-mana. Dan alhamdulillah, letter de motivation itu menurut saya pribadi itu adalah cerminan diri saya. Bukan saya ambil dari orang lain, begitu. Itu memang butuh, kalau menurut saya, kalau ingin membuat letter de motivation yang benar-benar bagus, silakan teman-teman refleksi diri dulu. Apa yang saya capai, apa yang saya ingin capai, dan bagaimana saya merealisasikannya. Baik Kak. Jadi Kak, selain beasiswa BFG, BGF. beasiswa apa saja? BBF? Apa? BGF. BFG? Oh BGF, maaf Kak. Jadi selain beasiswa BGF, beasiswa apa yang kira-kira juga menjadi peluang bagi mahasiswa Indonesia untuk dapat melanjutkan studinya di Prancis, Kak? Yang pertama paling tinggi LPDP. Karena LPDP lah LPDP adalah beasiswa yang membantu kita dari nol, from 0 to 100 gitulah ceritanya. Beasiswa, setahu saya beasiswa yang membiayai akomodasi dan biaya kuliah dengan sum yang cukup meringankan beban teman-teman mahasiswa adalah LPDP. Teman-teman yang masih punya kesempatan untuk daftar di LPDP, silahkan teman-teman coba dari sekarang. Saya tadi menjelaskan pengalaman saya tentang LPDP, bukan menjelek-jelekan LPDP. Saya bilang itu bukan rezeki saya di sana, gitu kan.
Tapi tidak menutup kemungkinan teman-teman lain bisa dapat LPDP juga. Karena banyak kok teman-teman saya yang lanjut kuliahnya dengan LPDP dan luar biasa pencapaiannya kan. Nah, LPDP yang pertama. Terus ada juga namanya di sini beasiswa Michelin. Itu teman-teman saya juga banyak yang dapat beasiswa Michelin. Beasiswa Michelin itu adalah beasiswa untuk teman-teman teknik. Teman-teman teknik itu proses screeningnya langsung dari Indonesia. Jadi orang dari Michelin, Michelin merek-merek ban itu ya, merek-merek ban itu. Mereka punya kantor di Indonesia, orang-orang dari kantor itu bekerja sama dengan kedutaan men-screening mahasiswa-mahasiswa yang ada di Indonesia. Itu tapi teman-teman harus jeli karena saya tanya ke teman-teman yang lain yang dapat beasiswa, ternyata beasiswa Michelin itu informasinya disebarkan tertutup sebenarnya. Jadi cuma bersirkulasi di hanya orang-orang yang jeli mencari peluang yang dapat itu. Tidak disebarluaskan secara terbuka. Ada lagi namanya beasiswa Eiffel. Beasiswa Eiffel ini adalah beasiswa Prancis yang prestige lah istilahnya dari segi beasiswanya, pihak yang mengeluarkan dan juga dari segi biaya hidup yang ditanggungnya. Tapi setahu saya sama beasiswa Eiffel ini tidak menanggung biaya akomodasi. Jadi dia biaya transportasi dari dan ke Prancis. Nah, beasiswa Eiffel ini itu ditujukan kepada mahasiswa-mahasiswa di bidang keilmuan alam, apalagi sesuai dengan nawacitanya Jokowi, percepatan pembangunan masyarakat. Jadi teman-teman yang ada di jurusan farmasi, jurusan ilmu alam, jurusan geologi, kelautan, itu orang-orang yang sangat terbuka untuk dapat beasiswa ini dan teknik. Kenapa saya bilang begitu? Karena kebanyakan teman-teman saya yang dapat beasiswa itu di sini adalah orang-orang yang di bidang keilmuan tersebut. Ada juga beasiswa Airbus. Beasiswa Airbus itu untuk teman-teman yang tertarik di bidang aerodinamika, itu teknik aerodinamika dan lain-lain. Nah, kembali lagi ke beasiswa Eiffel. Nah, beasiswa Eiffel ini sayangnya bagi teman-teman yang ilmu sosial sebenarnya bisa, misalnya seperti saya pribadi, saya sastra Perancis begitu. Tapi saya ingin dapat beasiswa Eiffel. Kita bisa dapat beasiswa tersebut kalau kita banting setir sedikit. Banting setir sedikit maksud saya, kita misalnya mau lanjut di Prancis tapi nggak ngambil sastranya, kita ambil bidang keilmuan hukum internasionalnya misalnya, kita ambil bidang keilmuan komunikasi publiknya misalnya, itu masih bisa dapat. Tapi kalau untuk ilmu sosial murni, ekonomi, humaniora, ilmu sosial, itu tidak ada dalam cakupan beasiswa Eiffel. Dan ada lagi namanya beasiswa yang saya dapat pertama, yaitu beasiswa BGF, Bourse Gouvernement Français. Itu beasiswa yang ternyata bukan cuma untuk orang Indonesia, tapi untuk mahasiswa-mahasiswa Prancis yang ada di Prancis. Jadi dan itu yang kayak saya bilang tadi, proses seleksinya lumayan mudah, dan teman-teman bisa akses ke sana sebenarnya. Teman-teman bisa akses ke sana. Saya bilang bisa akses ke sana. Silakan teman-teman cari informasi di Kampus France. Cari informasi di Kampus France. Mereka buka di tiap awal tahun. Dari bulan Januari sampai ke April, itu adalah masa-masa aplikasi beasiswa untuk ke Prancis. Dan mungkin bukan hanya ke Prancis sih, ke negara-negara lain juga di rentang waktu tersebut. Dan untuk beasiswa master ini adalah beasiswa yang teman-teman sudah harus dulu keterima masuk di sana. Kenapa saya bilang begitu? Karena syaratnya adalah menulis rencana studi yang jelas. Nah, kalau
bagaimana kita menulis rencana studi yang jelas sementara kita saja belum tahu kita keterima di mana kan. Jadi beasiswa ini dikhususkan kepada teman-teman yang sudah enroll perkuliahan di Prancis. Setahu saya seperti itu. Baik Kak, jadi kalau misalkan yang beasiswa LPDP itu Kak juga harus dulu sudah mempunyai kampus di sana baru bisa mendaftar mengapply beasiswa, begitu Kak? Atau sepengetahuan saya tidak mau misinformasi nanti. Tapi sepengetahuan saya pribadi untuk beasiswa LPDP, alangkah baiknya teman-teman sudah diterima dulu karena itu akan menjadi prioritas awal. Jadi teman-teman yang sudah dapat letter of acceptance, kalau dalam bahasa Prancisnya itu lettre d'acceptance, teman-teman yang sudah dapat itu sebenarnya diprioritaskan untuk diluluskan dan diberangkatkan lebih awal oleh LPDP karena teman-teman sudah ada tenggat waktu dan sudah jelas mau daftar dan kuliah di mana. Nah, masalahnya LPDP adalah teman-teman juga harus riset kampus yang menerima teman-teman itu apakah termasuk kampus-kampus yang ada di listnya LPDP. Bahan-bahan diskusi saya bersama teman-teman mahasiswa di sini rata-rata seperti itu. Teman-teman yang tidak dapat LPDP adalah teman-teman yang kampus di tempat mereka mendaftar ternyata kampusnya itu tidak masuk di list LPDP. Nah, saya sempat tanyakan ke pihak kampus France pribadi kampus-kampus yang ada di list LPDP itu tidak sebanyak dengan kampus-kampus yang ada di Inggris atau di Amerika atau di belahan dunia yang lainnya. Nah, setelah saya tanya-tanya, ternyata menurut pihak kampus France, memang itu imbas dari kebijakan pemerintah Prancis, yang mana pemerintah Prancis tidak meranking universitas mereka. Kan kalau di kampus-kampus lain ada ranking. Ini universitas terbaik pertama, kedua, ketiga, sampai yang beberapa nomor selanjutnya begitu. Nah, di Prancis tidak ada seperti itu karena asasnya asas egaliter, kesetaraan. Jadi di Prancis itu kampus mau dimanapun itu kelasnya sama. Cuma mungkin orang-orang internasional yang melihatnya mungkin ini kelasnya lebih bagus di sini, lebih bagus di sini. Cuma bedanya di Prancis adalah walaupun asasnya egalite, tapi teman-teman juga harus tahu, misalnya teman-teman mendaftar di salah satu kampus, harus tahu kampus ini spesialisasinya di bidang apa, karena tidak setiap kampus itu punya semua spesialisasi. Kayak misalnya di kampus tempat saya mendaftar, spesialisasinya memang di bidang linguistik. Ada dua yang di linguistik, salah satunya di Paris, salah satunya di Bordeaux. Saya keterimanya yang di Bordeaux. Makanya saya ambil langsung, daripada saya ambil di kota lain, saya lihat memang linguistik spesialisasinya ada di Bordeaux, ya saya ambil di Bordeaux. Nah, kembali lagi untuk ke LPDP, pun kalau teman-teman tidak keterima di kampusnya, sepengetahuan saya teman-teman punya waktu 1 tahun untuk mendapatkan surat tanda terima dalam bahasa Indonesianya, untuk mendapatkan letter of acceptance, dan dengan itu teman-teman bisa ke Prancis. Tapi ada beberapa teman yang katanya prosesnya dipersulit karena kembali lagi kayak saya bilang tadi, kampusnya itu tidak termasuk dalam daftar yang ada di list LPDP. Seperti itu. Ya, baiklah Kak. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kak Fadil atas waktu yang telah diberikan. Sukses selalu buat Kakak ke depannya.